Baik Ibu Bapak, untuk materi pengembangan atau continuous improvement di materi terakhir ini adalah tools for improvement gitu ya. Jadi mulai dari kemarin kita sudah merefresh lagi pengetahuan kita soal 5S, kemudian kita menambahkan ya di hari pertama mengapa 5S, bagaimana sebenarnya 5S itu diharapkan menyelesaikan waste yang ada di tempat kerja. Ya, kemudian kemarin juga kita sudah pelajari juga gitu ya, ada 7 waste dengan 5 R, korelasinya seperti apa. Pagi tadi kita sudah ada 2 materi ya, yang pertama mengenai bagaimana penerapan 5S itu dilaksanakan ya, kemudian hubungannya dengan tata letak bengkel gitu ya. Nah, sekarang seperti yang tadi sudah kami sampaikan di depan gitu, bagaimana sih kita mulai, bagaimana sih kita mengetahui apakah bengkel kita ini sudah efisien, atau apakah dari mana kita harus mulai 5R-nya, atau ada alat apa saja gitu ya, kayak tadi dari Bu Heliana ada, saya cuma punya satu mesin obras dan satu mesin kancing gitu, di mana load-nya sudah tinggi, apa yang harus dilakukan. Nah, itu bisa kita pelajari dengan perangkat continuous improvement gitu ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini kami akan men-sharingkan saja, kita membagikan saja perangkatnya. Saya tidak akan menuju ke detail satu persatu, karena kalau sudah detail satu persatu, sekali lagi itu juga ada satu training tersendiri untuk belajar 7 tools itu ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu punya bayangan ya, ketika nanti di industri mau seperti apa gitu ya, di SMK kita pelajari tools itu secara sederhana gitu. Baik. Izinkan saya share materinya. Bu Ani, saya masih di disable untuk screen sharing. Bu Anis. Mohon maaf Ibu Bapak, karena saya ganti ke laptop, jadi mungkin hak hostnya tercabut. Saya coba kontak. Saya bantu share Pak atau gimana? Oh, kalau saya bisa share dari sini nggak apa-apa Bu. Saya udah bisa share ini. Tinggal dikasih hak sharing aja. Oh, host ya. Ya. Kok harus hostnya Pak? Bangunan kayaknya lagi. Jadi saya bantu share dari sini aja ya? Oh, boleh. Bisa di share screen juga Bu. Allow partisipan. Iya, ini harus saya bantu share ya Pak ya? Siap Ibu. Soalnya settingan ini dari host. Ya. Yang materi 5 ya Pak ya, atau 6? Ya, materi 5. 5 ya? Dasar pengembangan bagian 4. Oke. Perangkat pengendalian quality. Saya buka dulu. Ini salah. Stop share. Pak. Berarti saya harus send ke Ibu satu file lagi nih. Bentar. Oke, share. Ini ya Pak? Yes. So. Tapi ada satu file lagi kelengkapan yang saya harus send ke Ibu sebentar Bu.
Excel. Ya, sebentar ya Bu Bapak, saya kirim satu file lagi ke Bu Anis karena ini nggak bisa nggak tanpa file itu. Baik, sambil nunggu saya ngirim, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Baik, tujuannya adalah kita mengembangkan atau perbaikan berkesinambungan ya, improvement itu peningkatan ya sebenarnya ya. Kita usaha untuk upaya berkelanjutan, dilanjutkan mengembangkan, memperbaiki produk, pelayanan maupun proses gitu. Nah, kira-kira 5R ini ada di mana Ibu Bapak? Di produk, pelayanan, atau di proses? Proses. Yes, ya. Dia secara langsung ada di proses gitu ya. Tetapi secara tidak langsung dia bisa mempengaruhi produk dan pelayanan. Oleh karena itu tadi Pak, Ibu, mengapa kita pengen waktu produksi sedikit mungkin gitu ya? Ya supaya menjaga customer satisfaction gitu, kepuasan pelanggan. Ya. Kalau bisa kita lakukan servis ganti oli 1 jam, kenapa harus 1,5 jam? Kalau proses check-in bisa 15 menit, kenapa harus 30 menit, kenapa harus 1 jam gitu ya? Kalau proses make up room bisa 30 menit, kenapa harus 1 jam gitu? Nah, ya itu termasuk kayak itu jadi Pak, kayak housekeeping itu proses oriented atau produk oriented, itu adalah stationery gitu kan. Si housekeeping datang beserta housekeeping card-nya, isinya macam-macam ada di situ ya. Bayangin kalau isi dari card-nya itu dia nggak cek dulu ya, ternyata handuk kurang, dia harus turun lagi ke ini ngambil handuk ya kan. Sementara yang mau check-in udah numpuk gitu. Nah, otomatis hotel pasti jelek namanya ya kan. Nah, kenapa ya ini tadi, kenapa kita mau continuous improvement, intinya itu adalah kepuasan pelanggan ya. Kalau pelanggan Bapak puas dengan pelayanan yang gitu-gitu saja, ya nggak usah ada improvement, nggak masalah gitu ya. Saya nggak apa-apa kok check-in 2 jam nungguin di lobby gitu ya nggak masalah, berarti Bapak nggak harus lakukan improvement gitu kan. Kayak saya kemarin, saya cuma butuh bakso ala kadarnya kok dari Pak Muammar, saya nggak perlu bakso yang canggih-canggih. Ya udah Bapak bodo amat gitu, customer-nya mau gitu. Tapi kita juga pengen menyasar mungkin customer-customer yang lebih menuntut lebih gitu ya, karena biasanya customer yang nuntut lebih menengah ke atas lah. Ya, itu juga pasti mau bayar lebih gitu kan. Kan kalau saya Pak Muhammad saya pesan bakso ala kadarnya aja deh gitu, ya sudah Bapak ngapain repot-repot improvement ya, kasih aja sesuka-sukanya gitu. Ya kan? Nah, itulah intinya. Jadi adalah customer oriented gitu. Jadi fungsinya adalah untuk customer satisfaction ya, kepuasan pelanggan. Semua itu bisa tercapai, Pak, karena apa? Mengurangi pemborosan dan variasi, ya kan? Kalau Bapak mendapatkan kerjanya di manufaktur gitu ya, kan kita punya standar, misalkan pensil panjangnya harus 20 cm, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Gitu. Dengan mesin yang ala kadarnya nggak pernah dirawat, ada yang nanti jadinya 18,5, ada 19, ada 20, ada 21,5, ada 21. Nah, kalau yang di atas itu kita bisa potong. Nah, kalau yang di bawah kan nggak mungkin disambung. Artinya waste lagi gitu ya. Nah, kemudian menyederhanakan proses bisnis gitu. Semakin ada proses-proses yang bisa dikurangi, itu semakin bagus. Artinya apa? Pekerja akan semakin efisien gitu ya. Kadang-kadang juga proses bisnis ini bisa kita subkan, kita bisa alih dayakan ke tempat lain. Pengalaman kami waktu itu ngobrol-ngobrol dengan asesor Boga dia kerja di Hong Kong Pak berpuluh-puluh tahun, ya chef di sana. Itu tidak ada hotel di Hong Kong yang motong sayuran sendiri. Jadi datang ke hotel itu sudah dalam bentuk potongan dan sesuai dengan menu, gitu ya. Potongan julienne untuk menu ini, potongan itu sudah ada. Jadi si chef itu udah tinggal pakai
gitu. Ya mungkin sama kayak kalau kita ke supermarket ya, ada apa sayur yang sudah potongan itu ya seperti itu Pak, datang ke hotel. Karena apa? Daripada motong sendiri, mendingan saya suruh orang lain motong, saya lebih cepat kerjanya, yang saya layani juga tamunya nggak komplain gitu kan, nggak masalah. Jadi itu. Nah, jadi lebih sederhana proses bisnisnya. Akhirnya apa? Meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Karena hotel di sana itu sehari dia harus kasih makan kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang, karena itu sekaligus kasino gitu ya. Jadi tempat judi gitu Pak. Yang nginep sih mungkin cuma nggak banyak, tapi yang fungsi lain banyak. Jadi dia harus efisiensi di sana. Gitu. Harapannya apa? Lingkungan yang kondusif ya, inovatif, meningkatkan kreativitas, karena kita diajak terus untuk berpikir bagaimana menyempurnakan sistem gitu. Ya, gugus kendali mutu ya, GKM gitu, total quality control ya, sehingga apa endingnya adalah meraih keunggulan ya. Ini masih Bu Anis yang sharing ya? Oh kayaknya saya udah bisa sharing deh Bu Anis. Boleh saya share? Kalau gitu saya stop share ya Pak ya? Ya. Gitu. Nah ya, terima kasih Bu Wulan sudah dikembalikan hak saya sebagai host gitu ya. Nah, untuk improvement gitu, kita punya yang namanya 7 langkah ya. Yang pertama kali adalah memilih tema perbaikan ya. Nah, disinilah 5 perencanaan 5S itu akan berjalan gitu. Bengkel mana dulu yang mau saya perbaiki ya. Kalau sudah ketemu bengkelnya, sistem apa dulu yang mau saya kerjakan. Nah, dia ada di sini ya. Kemudian masuk ke analisa kondisi saat ini, Genba. Nah, disinilah Gemba dilakukan gitu ya. Kemudian kita analisis sebab-sebab permasalahannya, kita kembangkan rencana aktivitasnya, ya kan. Di sini di poin kelima ini kita jalan 5R-nya, gitu, mulai dari resik, kemudian rapi dan seterusnya dari sini, ya. Mengkonfirmasi hasil perbaikan, apakah perbaikannya berlangsung dengan baik, ataukah ada impact-nya, ada dampaknya. Kalau ada, nah di sini rawat dan rajin menstandarisasi dan merawat hasil perbaikan, gitu Ibu Bapak. Jadi ada 7 langkah, ya. 7 langkah dalam continuous improvement. Gitu. Jadi sebelum kita sebenarnya masuk ke 5R, ada baiknya kita tahu dulu, sehingga 5R yang kita pilih, ya, topik yang kita pilih itu benar-benar mengurangi waste, gitu. Ya. Nah, kita punya 7 langkah, kita punya 7 alat, ya, lanjut 7 tools, gitu. Yang pertama adalah diagram sebab akibat, ya, cause and effect diagram. Ya, ini menemukan kemungkinan penyebab persoalan. Kenapa sih saya punya bengkel ganti oli aja 1,5 jam, sementara bengkel lain 1 jam, gitu. Nah, ini didiskusikan dengan bantuan cause and effect diagram, ya. Kemudian setelah dari cause and effect diagram ini kita buat, ya, kita akan melakukan pengisian daftar JIMA. Nah, kemudian kita lakukan ya. Nah, ya, nanti kita akan cek Pak, bagaimana membuat diagram sebab akibat gitu ya. Kemudian Pareto. Nah, Pareto ini adalah menemukan persoalan utama. Ya, kalau ternyata faktornya banyak banget setelah kita lakukan penelitian, kenapa bengkel yang lain bisa 1 jam, saya 1,5 jam, ternyata faktornya banyak sekali. Nah, faktor yang banyak sekali ini tentu kita harus periksa mana yang urgent, mana yang harus ditangani lebih dahulu, ya. Dari 10 faktor, mana yang harus kita tangani, mana yang paling berpengaruh. Nah, ini kita bisa pakai diagram Pareto. Lagi saya tidak akan menunjukkan cara
menggunakan masing-masing ya, kita akan gunakan cara yang lebih tradisional gitu ya, yang lebih sederhana. Suatu saat nanti kalau Bapak Ibu memang betul-betul tertarik ke bidang improvement, nah barangkali nanti kita akan bisa lakukan pelatihan khusus untuk ini gitu ya. Kemudian kita stratifikasi data tersebut ya, kita uraikan masalah dan mengelompokkan menjadi unsur-unsur tunggal ya, juga bisa menggunakan untuk pengisian daftar checklist gitu. Nah, kita juga perlu checklist atau check sheet, tujuannya apa? Untuk mengumpulkan data. Nah, oleh karena itu, dalam setiap kali kita lakukan satu proses, ya, jangan lupa, hari ini kita bikin nasi goreng, waktunya 5 menit, besok 7 menit, ya, besoknya lagi 3 menit, gitu, besoknya lagi 4 menit. Nah, ini kan variasinya banyak sekali. Ya, padahal di industri kita mau semua itu seragam, ya. Kalau hari ini 4 menit, ya besok 4 menit, besok lagi 4 menit, ya kan kemarin 4 menit, gitu. Nah, karena apa? Itu juga tergantung tadi masalahnya dengan takt time, ya. Kalau Bapak ingat di pelajaran yang tadi, ya mengenai yang product oriented, itu setiap satu station, ya, barang masuk, input, ya, kita lakukan Halo Pak Boleh. Ini maaf siapa ya yang sedang Pak Boleh. Pak Zari suara. Ya, sudah kayaknya. Oke, baik. Ya, kalau Bapak Ibu ingat di pelajaran yang barusan tadi, ya, kita punya station gitu ya. Satu station, ini station kedua gitu, ini station ketiga gitu. Ya, masing-masing punya ini sendiri, waktu sendiri. Misalkan di station pertama ini cuma butuh waktu, harus punya 5 menit. Ya kan? Kemudian di station ini adalah 3 menit waktu penyelesaian. Ya. Kemudian yang ini 6 menit. Ya. Ya, dan arahnya adalah ini ke sana. Ya, ini ke sana gitu. Di station pertama butuh waktu 5 menit, di station kedua 3 menit, di station ke-6 6 menit. Jadi untuk satu produk kita kurang lebih butuh waktu 14 menit ya total gitu. Nah, bayangkan Ibu Bapak kalau misalkan di station 1 ini operatornya selesai 4 menit. 4 menit dia udah lempar ke station 2. Ya. Kemudian tiap 4 menit dia lempar, tiap 4 menit dia lempar. Yang ada apa Ibu Bapak yang terjadi kira-kira? Menumpuk di stasiun kedua. Betul, numpuk di sini. Yang ada dia kelimpungan, gitu kan. Nah, gimana kalau terjadi di exact opposite, gitu ya, kebalikannya. Si session 1 kelar 6 menit. Apa yang terjadi, Bu Bapak? session 2 menunggu. Nah, session 2 menunggu kan, session 3 menunggu. Di sini nunggu 1 menit, di sini nunggu lagi 1 menit, jadi total waktu tunggunya jadi lama. Nah, itu yang disebut dengan takt time, ya. Sebentar ini annotate, kok hilang. Nah, itulah yang disebut dengan takt time atau irama, ya. Takt ini dari bahasa Jerman, kalau saya nggak keliru, artinya irama, ya. Setiap station harus takt time-nya 100%. Kalau 110 repot, kurang dari 100 juga repot. Nah, disinilah ketemu nanti, ya. Oh ternyata si operator ada di sini, ya. Jadi ada penyimpangan, gitu. Dan itu kita nggak mau.
industri nggak mau seperti itu gitu. Jadi misalkan nanti ibu bapak di SMK, mestinya sudah kita bisa tetapkan ya, proses ini butuh waktu 10 menit, proses ini butuh waktu sekian menit ya. Pak Sadri mendidik putra-putrinya check in 10 menit ya kan. Pak Muammar bikin bakso sehari 10 kilo gitu. Itu target-target yang harus kita bisa tetapkan, dan kemudian nanti kita akan belajar ya, kita analisa kok kelompok 1 check in bisa pas 10 menit, kelompok 2 15 menit, ini salahnya di mana gitu. Ya kan, kemudian kelompok 1 bikin bakso bisa 11 kilo, loh kok bisa lebih gitu kan, padahal targetnya cuma 10. Ya, ini gimana, jangan-jangan ada sesuatu yang salah, mungkin timbangannya yang keliru, atau ada hal-hal yang lain yang keliru. Nah, itu kita lihat di sini ya, ada histogram dan control chart. Kemudian yang ketujuh, diagram scatter ya, kita akan mencari hubungan antara dua data atau dua faktor. Apakah betul misalkan kerusakan pada timbangan itu menyebabkan produk menjadi jelek. Nah, kita cari hubungannya dengan scatter diagram. Ini juga kalau pasti datanya banyak Ibu Bapak ya. Mungkin tidak semua tools ini tidak ketujuh-tujuhnya nanti mungkin Bapak lakukan, bisa jadi lebih atau kurang dari itu ya. Nah, kita singkat 7 langkah dan 7 alat itu dengan sebutan tulang tua gitu. Ya, jadi paling gampang ingatnya, apa tuh tulang tua, 7 langkah, 7 alat gitu. Ya. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana gitu. Ya. Untuk memilih tema perbaikan atau mengidentifikasi masalah, kita bisa pakai histogram ya. Kita bisa pakai control chart, kita bisa pakai Pareto, kita bisa pakai check sheet. Ya, mana yang paling sesuai? Kalau datanya banyak sekali ya, mungkin dengan histogram atau control sheet bisa ya. Datanya nggak terlalu banyak, Pareto datanya sedikit sekali ya, cukup dengan check sheet selesai gitu. Nah, kemudian bagaimana kita menganalisa kondisi saat ini? Nah, bisa dengan menggunakan stratifikasi data dan diagram Ishikawa atau cause and effect diagram. Ya. Kemudian data tersebut kan harus kita analisis. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Mungkin bisa kita gunakan scatter diagram atau Pareto, gitu. Atau mungkin dengan yang lain yang lebih sederhana, misalnya 5 whys, gitu ya. Itu juga bisa kita gunakan. Ya, ada lagi yang namanya text 5 whys. Ya, itu juga bisa kita gunakan. Nah, udah tahu nih analisanya, sebabnya ternyata ini gitu. Kemudian bagaimana kita mengembangkan rencana untuk mengatasi masalah tersebut ya. Kita bisa pakai check sheet, sekali lagi kita bisa pakai Ishikawa diagram atau diagram tulang ikan. Nah, ini adanya di planning Ibu Bapak ya. Ini adanya di planning. Nah, kemudian selanjutnya setelah planning ya, kita do. Nah, laksanakan 5R-nya di sini. Ya. Kita ukur efektivitas pelaksanaan, gitu kan. Dengan apa? Dicek, diaudit, dikonfirmasi, ya kan. Kalau audit itu menunjukkan apakah 5R kita sudah jalan, ya. Nah, kalau kita gunakan cek di sini, artinya apakah 5R yang kita laksanakan itu memiliki dampak pada proses, ya. Apakah dengan 5R ini waktu tunggu kita berkurang? Apakah dengan 5R ini motion kita berkurang? Kalau ternyata tidak berkurang, ya berarti 5R kita nggak tepat sasaran. Jangan-jangan salah dalam kita menetapkan target. Ya. Jadi problemnya adalah 5R itu tidak sekedar jalan, tapi kita juga harus buktikan Ibu Bapak, dampak dari 5R itu ada atau tidak. Nah, kalau memang tidak ada dampaknya, ya ngapain susah-susah? Ya kan? Ngapain kita rapi, resik, rajin, dan seterusnya, kalau toh ganti oli tetap sama-sama 2 jam. Gitu ya. Setelah 5R, 2 jam juga. Gitu. Ini nggak tepat sasaran. Ada sesuatu yang salah dalam 5R-nya. Ya. Tetapi itu tidak terlihat dalam audit.
Karena audit hanya memastikan apakah 5R dijalankan. Mengenai hasilnya gimana, nah itu ada proses lagi, Bu Pak. Kita harus konfirmasi lagi. Caranya gimana? Kumpulkan data, ya. Kita gunakan control chart, kita bisa gunakan check sheet, kita bisa gunakan histogram atau Pareto. Ternyata turun waktu tunggunya sebesar tadinya ganti oli 2 jam dengan 5R jadi 1 jam 55 menit gitu. Ternyata hanya turun 5 menit. Nah ini kenapa? Nah ini harus dipelajari lagi. Ya kita balik lagi ke siklus awal. Kenapa kok nggak bisa nyampe target? Kita maunya padahal ganti oli adalah 1 jam gitu, Ibu Pak. Nah dikonfirmasi, ya kemudian, nah kalau sudah tercapai hasilnya maka kita standarisasi. Ya disinilah rajin, rawat, ada SOP gitu. Nah, contoh ini Pak, contoh ini ya, ini ada diagram ikan. Ada satu teaching factory dari SMK Maju Mundur gitu ya, mentargetkan produksi bakso ikan lele sebanyak 25 kg per bulan. Ya, namun rata-rata tiap bulan hanya dapat memproduksi 22 kilo. Gitu, ya. Kenapa? Gitu. Nah, ternyata ya kita lakukan analisa diagram tulang ikan ya di sini. Faktornya adalah mesin, ya, manusia, operator, materialnya, kemudian metodenya, ya, dan faktor alam, gitu. Ya. Ternyata di SMK Maju Mundur ini mesin giling sama mesin potongnya sering rusak, ya. Itu satu faktor yang berpengaruh. Ya kan, dia sering rusak nih si mesin ininya. Ya, dia sering rusak. Mesin potong sering rusak gitu. Sekarang manusianya, siswanya gimana nih? Kompeten nggak? Oh kompeten, nggak ada masalah gitu. Malah dia sudah sertifikasi BNSP selesai untuk khusus pembuatan bakso. Ya kan? Jumlahnya gimana? Oh cukup, harusnya nggak ada masalah. Terus materialnya, oh ternyata bahan baku datangnya sering telat, gitu ya. Kemudian metodenya, resepnya, oh resep oke, nggak ada masalah. Alat-alat kita punya, cuman ya itu tadi, mesin giling sama potongnya sering rusak. Bencana, nggak ada masalah, kita nggak pernah ada halangan soal alam. Oke, berarti muncullah di sini di tabulasi, kita menggunakan check sheet dan stratifikasi ya. Ternyata dalam bulan kemarin itu mesin giling rusak 3 kali. Ya. Mesin potong rusak 5 kali. Kemudian lele terlambat 9 kali gitu. Nah, apakah semua ini harus diselesaikan dalam 1.5R? Apakah 5R bisa menyelesaikan mesin giling rusak? Apakah 5R bisa menyelesaikan mesin potong rusak? Ya kan? Apakah 5R bisa menyelesaikan lele terlambat gitu? Nah, ini harus kita petakan. Mana masalah-masalah ini yang paling dominan gitu ya. Oleh karena itu kita lanjut ke tahap kedua. Nah, kita gunakan analisis kondisi yang ada ya. Analisis kondisi yang ada biasanya disingkat dengan anaconda gitu ya, Ibu Bapak. Ternyata muncul permasalahan ini gini nih. Mesin giling rusak itu karena pemeliharaan kurang. Seharusnya diservis setahun 2 kali, ini cuman diservis 2 tahun sekali. Ya. Wah, pemeliharaannya kurang nih. Ternyata setelah dianalisis, ya, pemeliharaan kurang. Mesin potongnya gimana? Wah, mesin potongnya ternyata peninggalan. Ya. Waduh, ini udah nggak cuman tua lagi, ini udah tua bangka. Lelenya sering datang terlambat. Kenapa lele terlambat? Karena order sering telat. Nah, kita stratifikasi, ya. Ternyata ada 3 problem, ya. Masalah pada mesin giling karena pemeliharaan kurang, ya kan? Masalah pada masalah mesin potong karena dia usianya udah cukup tua gitu.
Ya, spare partnya udah susah barangkali. Kemudian masalah ketiga adalah leletnya terlambat karena ordernya sering telat. Apa yang terjadi nih? Kira-kira kalau ibu bapak dari 3 ini, mana yang mau diselesaikan duluan ibu bapak? Lele terlambat. Oke, kenapa lele terlambat? Kenapa itu dulu yang Karena ini? order sering telat. Ya, maksud gini, kenapa ibu pilih Frekuensinya lebih banyak muncul, Pak. lelenya? Oke, frekuensi lebih banyak muncul. Jadi semua setuju nih, kita bicara lele. Setuju, Pak. Tuh, oke, baik. Nah, apakah Pak, cukup? Ya, silakan Pak. Ini mesin giling rusak juga kita harus tahu dengan waktunya, Pak. Yes. Kalau mesin rusak bagaimana waktunya, mesin potong rusak bagaimana, lele terlambat bagaimana waktunya. Iya, Apakah itu betul. faktor sih, Pak? Nah, betul Pak. Berarti apa? Data kita kurang sebenarnya untuk menentukan mana yang harus dimulai duluan. Ya, kita butuh data suplemen gitu. Nah, gimana? Nah, kita lihat sebentar. Ya. Betul Pak, ternyata kita data ini nggak cukup Pak, cuman frekuensi. Kita butuh tabulasi yang lain. Saya stop sharing dulu. Kelihatan Pak ya. Ternyata mesin giling rusak itu hilang jam kerjanya sekian, ya. Produksi hari itu sekian, ya. Karena mesin giling rusak hilang jam kerja 2 jam. Tapi produksi bisa 24 kilo. Gitu. Karena apa? Mungkin ketika mesin giling rusak bisa beralih ke manual, ya. Entah itu dicacah pakai pisau dan apa gitu ya. Mungkin bisa dengan alat itu. Ya, jadi nggak terlalu signifikan, ya. Mesin giling rusak kedua, hilang waktu kerja 1 jam, produksinya bisa 25 kilo gitu. Nah, ini kita lihat ternyata ya faktor yang paling besar menyebabkan produksi kurang, ya, mesin giling rata-rata produksi ketika dia rusak, rata-rata produksi 24,3 kilo. Ya, dari ke 25 nggak terlalu signifikan, Bapak Ibu ya. Kemudian mesin potong, ya, ternyata cukup signifikan. Dia turunnya hampir 2,2 kilo, gitu. Tapi yang paling parah adalah lele telat. Ternyata dia 20,3 kilo produksinya. Ketika lele itu terlambat. Nah, dari sini baru bisa kita simpulkan kan Ibu Bapak, yang harus diperbaiki berarti adalah si lele yang telat gitu. Jadi data tadi memang tidak cukup gitu ya. Kita harus punya data yang lain. Oleh karena itu dalam menggunakan check sheet ya, memformulasi check sheet itu kita juga harus tepat. Oke. Akhirnya ketemulah bahwa ternyata si lele sering terlambat gitu. Nah, si lele sering terlambat, hasilnya bikin jelek produksi. Biar dia nggak terlambat, ya disuratin, dipanggil ke kantor BP gitu kan Pak ya. Nah, okay. Terus Denda. kena denda gitu. Dipanggil dulu, Mas, saudara lele Anda sering telat, ayo bimbingan konseling dulu nih, kamu telat kenapa? Gitu. Ternyata saya nggak di order kok Pak. Nah, baru muncul ya kan. Saya stop share. Nah, masuk lagi. Lelenya lelet, kata Bu Hana. Iya, kenapa lelet? Nah, karena ternyata kitanya yang kurang cermat dalam mengelola order. Sebentar, Pak. Yes. Masalah lele terlambat tadi, Pak. Ya. Mungkin ada semacam harus melakukan perjanjian yang fix terhadap itu Pak. Karena apa? Kadang-kadang Pak order cepat, tapi dari supplier juga lambat masuk. Kadang-kadang kita sudah fix pas deadline, tapi transportasi juga masalah. Saya contohkan mungkin seharusnya dikirim pakai mobil, ini dikirim pakai sepeda motor. Ya. Jadi mungkin itu yang juga menjadi pertimbangan Pak. Terima kasih Pak. Betul, saya setuju sekali sama Pak Aminuddin ya. Faktor telat ini bisa banyak gitu. Bisa dari faktor supplier, bisa dari faktor kita. Nah, pertanyaannya, mana yang mungkin kita ubah? Ya, apakah supplier kita bisa kendalikan 100%, atau kitanya yang kita kendalikan 100%? Nah, dalam hal ini, Bapak, menurut saya,
Betul, kita punya apa jadwal kerja gitu ya, supplier harus kirim tanggal sekian, kita order tanggal sekian gitu. Nah, tetapi yang bisa kita jamin prosesnya adalah proses di kita. Kalau proses keterlambatan supplier itu sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, oleh karena itu ada tools yang lain untuk itu. Nah, ceritanya ini adalah salahnya di kita nih, karena order sering telat gitu. Ya, jadi kendali ada di kita. Nah, pertanyaannya kenapa order sering telat? Nah, kita analisis sebab permasalahan ya. Lele terlambat karena order sering terlambat, karena ternyata kita nggak punya kartu kendali stok. Gitu ya. Tadinya mungkin si maju mundur karena tiap hari cuman ngurusin mungkin 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Lama-lama ketika order mulai banyak gitu, dia nggak mengupgrade sistemnya. Jadi dia perlakukan sama ketika masih order kecil gitu. Nah, nggak ada kartu kendali stok. Nah, kalau gitu kita kembangkan rencana aktivitas ya. Berarti itu root cause-nya, Pak? Yes. Menggunakan manajemen dan pengendalian visual ya, manajemen visual, kontrol, dan visual manajemen untuk memantau stok. Nah, mulailah di sini 5R-nya dijalanin. Ya, kemudian membuat SOP pemesanan berdasarkan pengendalian visual. Nah, ini contohnya Pak. Ya, nah 5S-nya jalanin di sini. Ketika kita lakukan inventory, ya, ringkas, rapi dan resik. Ya, di resik ini kita pasang indikator, ya kan green di sini. Selama indikator ini ada di warna hijau, stok aman, gitu ya. Begitu indikator ada di kuning gitu, stok tidak aman dan langsung kita harus order. Ya, ini yang pemasangan hijau dan kuning ini visual management ya. Perintah untuk order ini ketika sampai kuning, inilah yang disebut dengan visual control gitu. Ternyata gitu ya, setelah diperbaiki gitu, kita ukur kembali. Nah, produksi bulan ini baksonya mencapai 24,5 kilo. Berarti ini ada peningkatan dari rata-rata hanya 22 kilo menjadi 24,5 kilo. Ya, nah, berarti kalau kita cek, kita lihat di sini ya, ini sudah tercapai. Artinya lele sudah nggak pernah telat lagi. Kita berikan tanda. Oke, ini masalah berarti sudah hilang. Ya, ini masalah hilang, selesai, lele nggak telat gitu ya. Nah, tinggal nanti untuk perbaikan ke depan. Nah, berarti kita masih punya mesin giling rusak dan mesin potong rusak. Nah, dengan cara yang sama ya, melalui proses-proses yang sama, mana dulu nih yang perlu diganti. Nah, tadi balik lagi, mana yang paling urgent sehingga nantinya ya kita bisa pas ketemu target 25 kilo per bulan ya. Nah, kalau sudah ketemu target, maka distandarisasi dan merawat hasil perbaikan ya. Ada SOP, mesin potong, mesin giling, pastikan semua mengikuti SOP. Nah, itulah Ibu Bapak kira-kira bagaimana industri itu menjalankan perbaikan gitu. Nah, mungkin juga tidak semuanya bisa diterapkan di SMK pasti ya kan. Tetapi paling tidak ketika anak-anak kita ya mengenal bahwa ternyata kerja di industri itu nggak sekedar dituntut kerjaan selesai ya, tapi bagaimana kalau kita mau meningkatkan kapasitas, masa iya sih saya lulus SMK, kerja di industri hanya jabatan, hanya sekedar operator. Saya juga pengen naik. Nah, syarat naik apa? Ya ini tadi, kita bisa melakukan improvement, kita bisa melakukan ya di gugus kendali mutu itu pasti ada kan, tiap bulan ketemu, masing-masing anggota harus memberikan satu satu peningkatan sederhana gitu, yang bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk misalkan seperti itu. Jadi tidak sekedar ya sudah lulus kerja terus udah gitu ya, ternyata masih banyak juga yang kita bisa lakukan di industri. Baik Ibu Bapak, itu mengakhiri seri improvement atau peningkatan berkelanjutan ya. Jadi 5S-nya ketemu sampai di mana.
ya ternyata 5S ini cukup tidak sederhana yang kita bayangkan, Pak ya. Kita harus tahu di mana kita lakukan 5S itu ya, sehingga hasilnya pun juga tepat gitu. Nah, di komentar ada Pak Sadri, kartu kendali sangat penting dimiliki dan dirasakan. Ya betul, Bapak, saya sangat setuju sekali gitu kan. Tapi juga gitu sama Pak, karena kalau kartu kendali itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala dan jelas ya, kartu kendalinya disimpan di map gitu, ya sudah lupa gitu kan. Tapi kalau kita bisa buat sistem sehingga kartu kendali itu bisa disaksikan oleh semua orang yang ada di bengkel, nah maka pengelolaannya jadi semakin gampang. Misalkan kita pakai Kanban, ya Kanban itu semua ada di satu papan. Stok hari ini berapa, stok hari ini berapa gitu. Tapi, nah itu visual management gitu. Nah nanti visual kontrolnya, kalau sudah angkanya mencapai sekian, berarti kamu harus apa. Nah itu adalah visual kontrol gitu Pak Sadri ya. Nah inilah sebabnya, kenapa kita sudah punya kartu kendali, kita punya sistem tapi nggak jalan, karena nggak semua orang bisa lihat Pak. Jadi nggak semua orang bisa kontrol gitu. Kebetulan kepala bengkel cuti, Waka Sarprasnya melahirkan, sudah nggak ada yang kendaliin. Tapi kalau itu ada di papan besar, semua orang bisa lihat, loh ternyata Pak Sadri lewat loh. Ini kok sudah ada yang mengkhawatirkan, ini stok udah mulai berkurang. Nah, Pak Sadri bisa berinisiatif menginformasikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, itu Ibu Bapak, silakan saya barangkali Bapak Ibu mau menyampaikan pendapat, saya sangat menghargai gitu. Kita masih Pak, izin sedikit ya, sebelum kita lanjut ke adult learning. Waktunya sudah agak ini nih, molor. Ya silakan Pak. Aminuddin Pak. Ya Pak Aminuddin, mangga silakan. Baik Pak, mengenai improvement Pak, kalau di company mungkin itu ada tim research and development Pak. Mungkin di sekolah kita juga ada tim manajemen mutu. Tapi kalau kita perhatikan saat ini Pak, kalau di company mereka kerja secara profesional Pak, artinya memang pekerjaan mereka adalah research and development, artinya melihat, memantau feedback dari customer, kemudian melihat untuk productivity dan quality Pak. Mungkin ini Pak, masukkan saja, sebenarnya di sekolah itu sudah terbentuk Pak, cuma konsisten ini Pak masalahnya. Konsisten dalam artian bagaimana Pak? Hari ini seperti kalau orang Jawa bilang ngetan Pak, artinya hari ini benar-benar karena mau diaudit semua bekerja, tapi setelah itu kendor lagi Pak. Artinya apa? Tim manajemen mutu ini memang harus kuat dan ketat dan harus benar-benar tighten Pak, artinya benar-benar ketat mereka, tidak boleh ada sedikit pun penyelewengan sehingga harapan kita dalam hal untuk mungkin dalam produksi, mungkin satu lagi mungkin tadi dalam jasa itu menjadi lebih baik Pak. Karena ini masalah, kalau yang saya perhatikan Pak, masalahnya di situ aja Pak. Tim sudah terbentuk, sudah berjalan, tapi tidak konsisten. Sehingga menyebabkan produksi, mungkin jasa, ataupun apapun, itu sibuk. Nanti begitu audit baru semua kerja dengan seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Aminuddin, komentar yang memang Pak sebenarnya ada gitu ya, saya setuju sekali gitu. Dan memang memelihara konsistensi itu sulit gitu. Karena kalau gini Pak, kalau kami di swasta itu lebih simpel Pak. Ya, Anda nggak 100% kerjanya ya bulan depan out gitu kan. Tapi mungkin ini kalau di lingkungan yang tidak bisa seperti itu gitu ya apa boleh buat gitu. Orang kerja nggak nongol aja bisa dapat gaji gitu kan, kalau di swasta kan nggak mungkin kan, ya kan. Nah ya itu memang satu problem yang harus dipecahkan, dan itu bagaimana nanti teman-teman yang bisa, karena kulturnya juga mungkin beda ya. Kultur swasta itu ya jelas lu nggak perform ya dadah gitu, tapi kalau di tempat lain ya saya belum tahu gitu. Jadi mungkin harus ada pembinaan sebelum dilakukan pembinasaan gitu. Kalau di swasta gampang, nggak bisa dibina, binasakan, sudah selesai gitu ya. Saya setuju sekali dengan Pak Erwin ya, visual management, visual control sangat penting diperhatikan. Iya,
itu tadi Pak, kalau data itu semakin mudah kita lihat ya, semua stakeholder atau semua pengguna bisa akses, gampang gitu. Nah, yang cilaka itu tadi punya kartu kendali, punya sistem, tapi disimpan di laptop. Ya kan, giliran yang operatornya cuti, passwordnya nggak ada yang buka, sudah Pak, percuma gitu. Tetapi saya setuju dengan digitalisasi, silahkan gitu ya. Tapi walaupun itu dalam bentuk digital, data itu harus mudah disajikan. Nah, entah caranya bagaimana. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi Pak Muhammad Yusuf masih bingung Pak memilih diagram yang mengurangi permasalahan. Oke. Sebentar, kita ada di langkah, saya balik lagi ya Pak, saya share screen. Oops. Mungkin yang ini Pak ya, yang menganalisa sebab permasalahan Pak, pertanyaannya. Oke, betul Pak Muhammad Yusuf ya. Nah gini, untuk mengurangi menganalisis data ya, kita bisa gunakan salah satu antara scatter diagram dan Pareto gitu ya. Kalau scatter diagram itu dia menunjukkan apakah dua data itu berkorelasi ya. Contoh tadi yang pembuatan bakso, saya akan share ini. Oke, where is it? Nah ini Pak Muhammad Yusuf ya. Kita punya dua data ya, hilang waktu kerja dan produksi yang disebabkan oleh mesin giling. Gitu. Nah, kalau kita gunakan prinsip, karena datanya terlalu kecil sebenarnya ini Pak, harusnya data yang dikumpulkan besar, ya, bisa gitu, kelihatan gitu ya. Cuman ini, ya, scatter diagram misalkan, apakah kerusakan mesin giling ini berpengaruh terhadap produksi. Gitu. Nah, kita plot di scatter diagram. Kita bisa pakai apa namanya, Excel. Nah, ini juga sudah agak menjurus teknis ini Pak. Misalnya kan kita bisa formula ini ya, ada, aduh ini ganti versi Excel, pusing juga saya pilihnya Pak. Oke, gini aja Pak, saya nggak akan terlalu teknis di sini, cuman saya akan tunjukkan bahwa apakah mesin giling rusak itu berpengaruh terhadap produksi, ya. Bisa Bapak pakai scatter diagram atau ini setengah pakai Pareto sebenarnya ya. Nanti kalau dengan scatter diagram akan kita tunjukkan bahwa ternyata mesin giling ya walaupun dia rusak, tetapi pengaruhnya kecil karena apa? Dia cuma turun 1 kilo, ini nggak turun, ini cuma turun 1 kilo gitu ya. Kemudian apakah mesin potong rusak itu berpengaruh terhadap produksi gitu. Ini hilang waktu kerja 2 jam, hasilnya 22 kilo, ini hasil hilang waktu 2 jam, hasilnya bisa 24 kilo gitu. Ternyata variasinya juga, ada pengaruh gitu, cuman nggak banyak gitu ya. Ternyata pengaruhnya nggak banyak gitu.
Nah, kemudian lele telat. Ya, hilang waktu 2 jam, hasil produksi 20 kilo, hilang waktu 1 jam, hasil produksi 20, dan seterusnya. Nah, ternyata di antara ketiga data ini, yang paling parah penurunannya produksi itu disebabkan oleh karena lele telat. Nah, sebenarnya ini kita bisa pakai diagram atau Pareto untuk menentukan ini. Jadi, kita dari hasil ini, nah maka baru kita bisa pilih, oh kalau gitu yang saya kerjakan adalah bagaimana memperbaiki lele supaya dia nggak telat. Gitu Pak Yusuf. Jadi, kita bisa pilih salah satu antara scatter dan Pareto. Cuman karena datanya kecil, jadi memang nggak terlalu kelihatan di sini. Ya. Jadi kita bisa pilih dari 2 data gitu. Salah satu mau pakai Pareto atau mau pakai, nah ya. Nah, ini dari Pak Nazarudin, kalau kenyataan di lapangan, kapan ada jadwal kegiatan, maka semua bengkel lap sesuai 5R. Tapi setelah badai pasti berlalu, gitu kan. Nah, ini Pak, ini yang itu tadi, saya agak sulit untuk menjawab, karena, pola kerja kami mungkin berbeda dengan pola kerja Ibu Bapak, gitu ya. Karena kami di swasta, tuntutan customer service itu memang tinggi sekali. Ya, kalau saya proyek telat, ya diancamnya oleh BPK dan itu bisa jadi masalah gitu. Tapi kalau di sekolahan ya, nah ini makanya saya setuju dengan jawaban dari siapa nih Bu Nurlela ya, kembali pada personal masing-masing, kemudian Bu Herliana juga ya. Kalau yang siswa nggak tertib, ada reward and punishment gitu ya. Ya sama juga Pak, mestinya kalau yang nggak tertib itu adalah dari kitanya gitu, harusnya juga ada reward and punishment gitu. Cuman kan pengaturannya, mekanismenya seperti apa, aturannya bagaimana, saya mungkin tidak terlalu memahami gitu ya. Jadi identifikasi itu Pak masalahnya melalui Fishbone. Kenapa bisa begitu? Nah itu cocok Pak, betul Pak, bisa ya kan. Kita mulai dari PME itu tadi. Ya jangan-jangan kenapa nggak kompeten? Oh ternyata ya mungkin ada hubungannya dengan yang lain, itu kita harus selidiki itu ya. Ya saya izin sharing sedikit Pak Rio. Silakan Pak Muhammad. Sejauh yang saya pahami tentang peningkatan productivity ini kan ada salah satu itu penerapan intervensinya melalui kuadran intervensi. Ya. Jadi ada yang kuadran intervensi 1 sampai dengan 4. Kemudian kalau saya lihat dengan sistem seperti ini pun bagus karena data kualitatifnya itu muncul gitu Pak. Seperti tadi contohnya yang tentang Lili gitu kan. Nah kalau misalnya kita gunakan di aplikasi sekolah, apa yang lebih cocok Pak? Kita menggunakan langsung kuadran intervensi setelah kita menentukan root cause-nya, atau kita tentukan dulu itunya seperti data tabel Excel tadi Pak. Terima kasih. Mungkin bisa kasih pencerahan sedikit Pak. Mengenai tools yang dipilih itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan Pak. Ya, kita mau menentukan root cause dulu boleh gitu ya. Tetapi karena kalau yang namanya kita bicara improvement itu kita bicara data dan fakta gitu. Penentuan root cause-nya pun juga based on fact gitu, based on data gitu ya. Jadi sebenarnya saya lebih suka, lebih simpel ini dengan 7 langkah ini, karena itu tadi data itu bisa kita bicara data, bicara angka gitu. Jadi lebih mudah dipahami. Ya. Nah sama kayak root cause analysis, kemudian 5 whys itu juga itu kan kualitatif sifatnya. Nah pengukurannya bagaimana? Kalau ini sekarang kita bicara data yang kuantitatif, pengukurannya lebih gampang. Gitu. Jadi boleh saja Pak Muhammad bisa metode mana yang mau dipakai silahkan, cuman saya lebih senang dengan data yang kuantitatif karena data itu mudah dibaca, nggak perlu ada interpretasi lagi gitu Pak. Ya. Baik Pak. Ya. Satu lagi boleh Pak Rio ya? Ya silakan Pak. Terkait dengan ini Pak, ini kan kita base-nya kan berangkat dari problem Pak ya, kita kan problem solution problem solver di sini Pak. Ya. Jadi memang sih kita sementara ini kan di lab sama juga sih, walaupun kita sudah belajar ini juga kadang-kadang masalah itu kita sadari gitu kan.
yang sejauh saya pahami juga, itu kan kita kalau misalnya menentukan masalah, kita membuat semacam standar dulu, Pak. Ya, kita menentukan KPI-nya bagaimana sih suatu proses itu. Nah, kadang-kadang ini pun sulit juga di kita, Pak. Nggak terlalu nampak gitu. Karena kita ada tetapkan standar, begitu kita cek mutunya itu nggak ngeh di kita itu bahwasanya melenceng dari standar yang kita harapkan gitu. Mungkin ada trik-trik tertentu, Pak, untuk melihat ini, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi gini, makanya kita bisa menentukan KPI itu kalau kita bisa memetakan proses. Ya kan, Pak? Proses ini langkah kerjanya seperti ini, butuh sumber daya seperti ini, maka muncul KPI. Tidak, KPI itu nggak bisa ujuk-ujuk, Pak. Nah, cuman gini, kalau KPI itu nggak tepat, jangan-jangan penyusunan KPI-nya keliru. Kadang-kadang kita nggak petakan dulu proses bisnisnya, kita suka copy-paste KPI dari tempat lain. Memang kadang-kadang itu, Pak, nggak ada standar acuannya, jadi kita menentukan tuh masih menghayal-hayal, Pak. Betul. Nah, betul, Pak. Karena apa? Dasarnya pemetaan itu kita nggak punya. Ya kan? Kemudian sumber daya yang diperlukan apa gitu. Kalau sumber daya yang ternyata tersedia hanya bisa memenuhi sekian kilogram atau sekian unit gitu ya. Terus KPI-nya tiba-tiba muncul lebih dari itu kan juga karena itu standarnya kita nggak bikin real, kita nggak ngitung real dari kita punya, tapi kadang-kadang kita dapat data dari konsultan yang dia copy paste dari mana kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu Bapak kalau menentukan itu semua ya sudah, artinya kita back to basic ya, KPI itu kita tentukan berdasarkan pemetaan proses bisnis, kemudian kita tentukan juga berdasarkan analisa jabatan kerja, ya kan Pak. Nah itu kalau kita analisa sendiri hasilnya pasti cocok Pak. Karena Pak jabatan kerja ini memenuhi proses ini, klop. Sementara mungkin kalau kita dapat dari tempat lain, jabatan kerjanya mungkin sama, tapi bisa jadi prosesnya beda. Sehingga KPI-nya nggak nyambung. Ya, terima kasih Pak. Sharingnya Pak. Ya, siap Pak. Ya. Oke, pertanyaan lagi, balik lagi ke Pareto ya, untuk masalah yang curhat tadi, sudah banyak yang menyelesaikan gitu. Ada Pak Erwin ya menanggapi, kemudian Pak Muhammad Amin ya, kemudian yang lain-lain juga. Nah, jadi maksimum atau idealnya Pareto bagaimana? Pareto itu menunjukkan faktor terbesar yang ada, gitu ya. Jadi Pareto itu tidak mungkin 0, Pak. Jadi nanti kalau kita membuat Pareto, faktor terbesar yang mungkin itu menjadi sasaran utama, sasaran tembak kita. Ya, sasaran tembak kita tadi adalah si lele. Kenapa? Karena terbukti si lele itu penurunannya paling parah gitu ya. Setelah lele diperbaiki, ya kan, nanti yang kita Pareto kan tinggal 2, antara mesin giling dengan mesin potong. Ya, mana yang paling parah? Nah, itu jadi sasaran lagi, ya. Siklus berikutnya. Nah, ternyata mesin giling, mesin potong sudah kita tangani, ya. Sehingga 1 hari bisa 25 kilo gitu. Nah, kita nanti akan menentukan sasaran lain. Ya, setelah 25 kilo tercapai, bisa nggak kita bikin sehari 30 kilo? Gitu. Atau misalkan, oke, karena target pasar kita tuh serapannya cuma sehari 25 kilo, bisa nggak kita kurangin waktunya? Jadi kalau 25 kilo itu dalam waktu 8 jam, ya kan, kalau bisa kita kurangin sehingga waktunya cuma 6 jam gitu, artinya kita kerja lebih cepat. Bisa pulang lebih awal, gitu kan, bisa nongkrong di warung kopi lebih lama, gitu. Kira-kira seperti itu, arahnya ke sana, ya. Jadi kalau misalkan kita press jadi 25 kilo sudah tercapai dan hasilnya memang sudah itu, ya sudah, tinggal dipertahankan, ya kan. Nah, kalau kita pengen improve lagi,
antara targetnya dinaikkan atau waktu kerjanya kita kurangin misalkan seperti itu. Nah, dari Bu Yuniati, sesuai dengan pertanyaan Bu Laila, permasalahan individu mau melaksanakan sesuai, tapi kendala sekolah. Nah, kalau sudah berkenaan dengan dana sekolah ini ya, saya kembalikan kepada sekolah masing-masing gitu. Ya, Ibu Bapak, bagaimana pengelolaan di sana kan saya juga nggak paham ya pengelolaan keuangan SMK seperti apa, saya terus terang nggak tahu gitu. Ya, jadi mungkin Bapak-Bapak Ibu yang lebih tahu atau mungkin Bu Ana gitu ya. Bisa mencarikan solusi yang seperti ini. Ya, Bu Ana ya. Jadi sebagai seorang trader 5S, kalau sudah mentok masalah dana, ya sudah saya juga nyerah, Pak. Ibu, gitu ya. Barangkali nanti ada solusi sendiri yang mungkin bersama dengan teman-teman dinas bisa dipecahkan, gitu ya. Oh, Pak, standar 5S itu seperti ini loh, biar saya jalan. Kendala saya seperti ini ya, sudah nanti itu dirembuk tersendiri itu di forum yang barangkali nanti Bu Ana bisa fasilitasi. Gitu. Ya, baik Ibu Bapak, kami akan lanjutkan ke materi terakhir untuk workshop kita. Jadi cuma ada 2 hari pemberian materi besok Ibu Bapak. Atau Bu Anis mana Bu Anis? Silahkan Bu Anis kalau ada tambahan. Tidak ada, Pak. Oke, berarti bisa kita lanjut dengan Adult learning. Anda grogi Bu Ana. Karena juga tidak banyak Ibu Bapak, saya hanya akan mengupas sedikit saja. Ya, izinkan saya share. Materi nanti akan kami kirim ke ini ya, ke WhatsApp grup Ibu Bapak. Jadi jangan khawatir. Oh ya Bu Anis, ngomong-ngomong sambil kita nunggu untuk post-test gimana Bu Anis? Post-test di hari terakhir gimana, Pak? Hari terakhir ya. Oke, Iya. Ya. Jadi sistemnya kayak kemarin aja ya, kita kasih waktu dari jam berapa sampai jam berapa untuk post-test. Oke. Karena nggak pakai kuisis ya Pak ya, jadi pakai form Google ya kemarin. Pakai Google Form aja Ibu. Karena kita cuma pakai kuisisnya sedikit, tidak ekonomis. Jadi kita nggak pakai, itu 5S gitu Pak. 5S setengah menit. Oke.